Pasukan Israel melancarkan serangan mematikan ke daerah dekat rumah sakit Nasser di Khan Yunis, Gaza Selatan. Rudal yang dijatuhkan tentara Zionis itu menarget tenda yang digunakan oleh para jurnalis. Tak hanya menghanguskan tenda-tenda, api bahkan turut membakar seorang jurnalis Palestina secara hidup-hidup. Rekaman saat sang jurnalis terbakar hidup-hidup pun tampak terekam dalam unggahan yang dibagikan oleh sejumlah wartawan Palestina lainnya. Para warga dan petugas penyelamat berusaha keras untuk memadamkan api. Dikutip dari Palestine News Network, jurnalis yang terbakar hidup-hidup itu adalah Ahmad Mansur, wartawan Palestine Today. Lantaran mengalami luka bakar yang serius, Mansur pun menerima perawatan medis secara intensif. Dilaporkan terdapat seorang jurnalis lainnya yang tewas dalam serangan pada Senin 7 April 2025 dini hari tersebut. Ia adalah Helmi Al-Fakhawi yang tewas ketika pesawat tempur Israel melesatkan serangan ke kompleks medis Nasser. Seorang pemuda lainnya tewas dan beberapa jurnalis mengalami luka-luka. Rentetan roket milik sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam menghantam kota Ashdod. Dilaporkan, serangan tersebut merupakan respons atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Dalam pernyataannya pada Senin 7 April 2025, Al-Qassam mengungkap bahwa serangan itu melukai 12 warga Israel. Beberapa di antaranya terluka saat berusaha mencari tempat perlindungan. Dikutip dari Tribun News, militer Israel mengumumkan terdapat 10 roket yang diluncurkan oleh Brigade Al-Qassam. Meski begitu, mereka mengklaim telah mencegat sebagian roket tersebut. Peluncuran roket tersebut dilakukan Al-Qassam seusai Israel memperluas serangan udara dan darat di jalur Gaza. Sirine peringatan pun berbunyi di pinggiran Tel Aviv, Ashkelon, dan Ashdod seusai roket menembus pertahanan Israel. Para penduduk di wilayah tersebut pun berbondong-bondong mencari tempat perlindungan. Pecahan roket itu dilaporkan terlempar hingga ke 4 lokasi. פה נפל. תיזהרו, חבר'ה, תזוז לאחורה. לא, יש פה דליפת דלק. תזוזו מכאן. Kelompok Houthi membantah klaim pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait video yang diunggahnya. Diketahui Trump mengunggah rekaman saat pesawat militer Amerika Serikat melesatkan serangan ke sekumpulan orang di Hodeidah, Yaman. Trump mengklaim bahwa puluhan orang itu merupakan para pemimpin militer Houthi yang tengah berkumpul. Dikutip dari Tribun News, Houthi menegaskan bahwa video yang dibagikan Trump pada 5 April 2025 itu bukanlah pertemuan militer, melainkan pertemuan tersebut merupakan kunjungan sosial Idul Fitri. Dilaporkan sebelumnya, Houthi membenarkan adanya puluhan orang yang tewas dan terluka dalam serangan udara yang dilesatkan Amerika. Disebutkan serangan itu menarget sebuah pertemuan di Kegubernuran Al-Hodeidah. Meskipun tak menyebutkan jumlah korban secara rinci, Houthi menyatakan bahwa serangan itu menyebabkan banyak kerugian. Serangan tersebut digadang-gadang merupakan bagian dari upaya Amerika untuk menghentikan aksi Houthi yang memblokade kapal-kapal terafiliasi Israel di Laut Merah. Kebohongan pasukan Israel terekam dalam sebuah video yang ditemukan di ponsel seorang dokter Palestina yang terbunuh. Diketahui dokter tersebut terbunuh bersama 14 rekan para medis lainnya di Gaza bulan lalu. Rekaman itu seolah membuktikan kebohongan klaim militer Israel. Dikutip dari Al Jazeera, video itu ditemukan di ponsel mendiang Rifat Radwan dan dirilis pada Sabtu 5 April 2025 oleh Bulan Sabit Merah Palestina atau PRCS. Rekaman itu menunjukkan detik-detik terakhir para petugas medis sebelum mereka dihujam tembakan oleh pasukan Zionis. Para petugas medis itu ditembaki di lingkungan Tal As-Sultan Rafah, Gaza Selatan pada 23 Maret 2025. Meski begitu, militer Israel IDF mengklaim bahwa pasukannya tak menembak secara acak ambulans manapun. Mereka bersikeras menembaki militan Hamas. Jenazah para petugas medis itu pun ditemukan terkubur di dekat Rafah. بسرعة بسرعة. هذا الشيء
Militer Israel IDF bersikeras menyatakan bahwa pasukannya tak menyasar ambulans Bulan Sabit Merah Palestina atau PRCS pada Maret 2025 lalu. Diketahui dalam serangan itu sebanyak 14 petugas medis tewas dihujam peluru. Wakil Komandan Batalion Brigade Golani menyatakan, kala itu pasukan Zionis tak mengenali lampu kilat ambulans. IDF juga menekankan bahwa insiden itu terjadi di zona pertempuran aktif. Dikutip dari Ynet News, IDF menyatakan bahwa tembakan-tembakan itu tak ditujukan pada para petugas medis. Bahkan pihaknya mengklaim tak ada pembunuhan dengan gaya eksekusi atau pertempuran jarak dekat. Brigade Golani mengutarakan bahwa pasukannya melepaskan tembakan dari posisi penyergapan tersembunyi. Peluru-peluru itu kemudian dilesatkan seusai mereka melacak kendaraan polisi Hamas. Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan pihaknya memiliki bukti konklusif dukungan Iran pada Hamas. Dalam pernyataannya pada Minggu 6 April 2025, Katz menyatakan dukungan itu diberikan Iran untuk menyokong serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Bukti tersebut diklaim mengungkap komunikasi yang disadap antara pihak Iran dan pemimpin Hamas yang terbunuh, Yahya Sinwar dan Mohammed Deif. Israel Katz menyatakan Sinwar dan Deif meminta dana $500 juta Amerika Serikat atau sekira 8,3 triliun rupiah dari Komandan Pasukan Quds Iran. Permintaan besar itu diklaim untuk mendanai upaya Hamas dalam menghancurkan Israel. Dikutip dari Tribun News, Katz menambahkan bahwa bukti-bukti itu mencakup pesan-pesan antara Hamas dan mantan bos Hizbullah Hassan Nasrallah. Menurut Katz, dokumen intelijen itu dikumpulkan dari dalam wilayah milisi perlawanan, termasuk arsip Hamas, Hizbullah, dan sumber-sumber sensitif lainnya. Seorang jurnalis Palestina terekam terbakar hidup-hidup dalam serangan udara Israel yang menggempur kompleks medis Nasser Khan Yunis, Gaza Selatan. Ia adalah Ahmad Mansur, jurnalis Palestine Today yang terpanggang saat rudal Zionis menarget tenda yang ditempati. Dalam rekaman yang beredar, Mansur tampak tak berdaya saat api menggerayangi tubuhnya. Kini Mansur menjalani perawatan intensif akibat luka bakar yang diderita. Seorang jurnalis Palestina bernama Badr Tabash kemudian mengungkap kondisi rekan sejawatnya itu. Dalam unggahan yang dibagikan pada Senin 7 April 2025 di Instagram, tampak Mansur terbaring di ranjang rumah sakit. Sekujur tubuhnya terlihat dibalut dengan perban. Selang-selang medis pun terpasang di sejumlah bagian tubuhnya. Disebutkan Badr, Mansur kini berada di ruang operasi.